Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Apakah diri kamu sedang dalam keadaan yang ngerasa sepi ya? Walaupun mungkin sekitar kita rame. Nah itu dia tuh. Pernah gak sih belakangan ini kamu ngerasa seperti itu? Dimana diri kamu tuh ngerasa sepi sendirian, padahal di sekitar diri kita, diri kamu tuh banyak banget orang yang bahkan mereka ketawa-ketawa ya. Tapi kok kita kayak nggak pengen ketawa. Bukan ceritanya nggak lucu sih, tapi kayak ada sesuatu gitu loh dalam diri kita yang nggak tahu apa, yang bikin diri kita jadi nggak bisa mingle atau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, coba deh, pernah atau tidak belakangan ini kamu merasakan hal seperti itu teman-teman? Dimana kamu ngerasa di tengah-tengah keramaian sepi, di tengah kebahagiaan kamu nangis dalam hati. Kalau memang pernah, berarti benar nih. Ini video seizin Yang Maha Kuasa sudah dituntun kepada kamu, entah bagaimanapun ceritanya gitu ya, untuk menjadi obat. Karena tidak ada satupun orang yang kamu curhatin ngerti gitu loh, apa sih yang sedang kamu rasakan. Jadi hey, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari sini, dari jauh, ingin memeluk kamu, tapi memeluknya bukan secara fisik ya. Saya memeluk kamu dengan sebuah jawaban yang selama ini kamu cari. Ya, jadi sekarang awali seperti biasa hidup kita dengan senyum dulu, dan katakan di komentar, saya percaya bahwa diri saya itu 100 kali lebih spesial dibandingkan perkataan mereka. Yuk, kita sumpahin diri kita 100 kali lebih spesial teman-teman. Kamu mau diri kamu jadi orang spesial? Mulai dari diri kamu sendiri yang mau mendoakan dirimu sendiri. Tuliskan, saya bersyukur karena diri saya 100 kali lebih spesial dibandingkan orang lain. Itu doa buat kamu, bukan buat saya. Tulis dan baca tulisan kamu sendiri. Kita amini bersama ya. Amin. Nah sekarang kita bicarakan sebuah hal yang ada kaitannya dengan tulisan kamu sendiri di komentar. Ini menarik teman-teman. Coba, sekarang kamu relax aja, atau seperti biasa kalau kamu nonton saya sambil dandan mungkin, sambil masak, sambil duduk, sambil menikmati kopi atau teh gitu ya. Bagus, tetap lakukan itu, tapi coba simak perkataan saya deh. Karena ini seru banget, dan lagi-lagi ini kok bener-bener relate sama kamu. Gini, teman-teman, kamu jadi orang, pernah gak sih ketemu sama orang yang kamu ngelihatnya aja udah capek? Saya ulangi pertanyaan saya. Teman-teman, coba kamu pikirin. Pernah gak sih kamu belakangan ini atau seumur hidup kamu deh, diri kamu ngeliat atau ketemu orang yang anehnya kamu ngeliat dia aja tuh udah bikin kamu capek? Pernah atau tidak kamu seperti itu? Kalau pernah, tuliskan di komentar, pernah banget mas, itu saya. Ini ya, ini yang saya suka dari Pagar Kehidupan nih sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika baru nonton itu kayak ngerasa, loh mas bentar deh. Kok mas Aryan tahu sih apa yang saya pikirin? Kok mas Aryan tahu sih apa yang saya rasakan? Ini aneh loh. Enggak, ini bukan aneh, ini bukan karena saya jago menebak kamu, bukan. Tapi ini karena apa yang kita alami sama. Iya, coba pikirin deh. Rata-rata kan masalah hidup kita sama, bener gak sih? Iya kan? Termasuk seperti yang tadi saya tanyakan. Kita pernah ya ketemu sama orang atau ngelihat orang yang kelakuannya aja bikin kita capek gitu loh. Iya kan? Nah, sebentar. Sekarang saya ingin membeberkan satu rahasia penting yang selama ini sayangnya belum pernah kamu dapatkan di mana-mana nih. Padahal ini emas banget. Bahkan ini bukan emas, ini permata. Gini teman-teman, kamu simak baik-baik. Kenapa? Kenapa diri kamu bisa menjadi seperti orang yang maaf ya, ngerasa palsu belakangan ini? Di saat rame ngerasa sepi, di saat teman-teman kamu ketawa, orang-orang sekitar kamu ketawa, tapi kamu cuma ketawa palsu tapi dalam hati nangis. Kenapa kamu bisa seperti itu? Tahu nggak kenapa? Yes, betul sekali. Jawabannya sederhana. Bukan, ini bukan salah kamu. Tapi ini salah orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu selalu harus unggul dalam segala hal. Yes, bener gak sih? Coba sekarang kamu cermati hidup kamu sendiri, kita cermati hidup kita bareng-bareng. Kita renungkan, lihat ke dalam diri kita sendiri. Selama ini, betul atau tidak sih, lingkungan kita itu pengen kita selalu unggul dalam segala hal? Dan orang yang bikin kamu capek tadi, tahu nggak kenapa? Karena kamu capek.
ngelihat orang itu palsu banget sih, Mas. Diri kita tuh bisa tahu loh, teman-teman. Diri kita bisa tahu mana orang yang real atau nyata dan mana orang yang palsu. Orang yang terlalu palsu, kamu bisa tahu itu dan kamu ngerasa kayak capek gitu ngeliatin dia. Lu ngapain sih gitu? Kamu ngapain sih seperti itu? Hei, gak usah gitu juga kali. Kenapa sih? Sampai akhirnya kamu tuh ngelihat sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, lama-lama capek juga, bikin kamu juga pengen nangis. Kenapa? Karena ternyata kok hidup ini makin banyak palsunya ya. Akhirnya kamu sedih dan nangis. Nah, sebentar teman-teman. Saya punya kabar baik buat kamu kalau kamu pernah menjadi orang yang rasa sendirian. Tahu nggak? Di saat kamu belakangan ini ngerasa sendirian, itu sebenarnya pertanda bagus. Kenapa? Karena diri kamu berarti nggak sama seperti orang-orang di sekitar kamu. Saya ulangi ya, bagi kamu yang selama ini, belakangan ini sering ngerasa sendirian, terutama di tengah keramaian, itu adalah kabar bahagia. Kenapa? Karena itu berarti di saat itu kamu tidak sama dong dengan orang-orang di sekitar kamu, bener nggak? Di saat kamu tidak sama dengan orang-orang di sekitar kamu, itu berarti diri kamu unik. Loh Mas, kok bisa saya unik? Iya, di saat orang-orang di sekitar kamu itu banyak yang palsu, kamu memilih untuk tidak palsu. Jadi kamu ngerasa sendirian. Iya kan? Bukannya itu bagus ya? Halo, coba renungkan. Emang kamu harus palsu juga supaya bisa punya teman? Emang kamu harus palsu juga supaya bisa dipuji orang? Kalau memang jawabannya iya, ngapain subscribe Pagar Kehidupan? Ngapain nonton video Pagar Kehidupan? Bukankah Pagar Kehidupan itu mengajarkan kamu untuk menjadi kamu, bukan menjadi dirimu yang palsu? Coba dipikirin. Ups. Nah, sebentar. Ya, saya tahu diri kamu sekarang mulai senyum-senyum sendiri, ngangguk-ngangguk sendiri seperti biasa. Saya paham itu. Tapi coba dengerin saya baik-baik. Sekarang kita ulik lebih dalam. Mas, ini bener lagi nih Mas. Thank you banget nih, bener banget nih. Emang bener ya, ternyata maaf banget nih, dunia ini makin banyak orang palsu Mas. Dan itu bikin saya capek. Terus kalau gitu Mas, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan supaya saya itu gak capek lagi? Apakah saya harus menjauh dari mereka? Apakah saya harus mungkin melakukan hal-hal yang sama seperti mereka atau gimana tuh Mas? Gampang kok. Supaya kamu tidak menjadi orang yang aneh, pertama kamu harus tahu dulu kenapa dia bisa aneh. Iya dong, betul nggak? Masuk akal nggak? Nih saya jelasin sederhana. Mereka jadi palsu karena selama ini mereka berpikir untuk mendapatkan dunia itu butuh kepalsuan. No, ketonjok banget nih. Aduh Mas, relate lagi Mas. Loh iya kan? Udah deh, sekarang kita gak usah bohong ya. Kamu sahabat saya, gak usah takut salah. Kita jawab dalam hati aja. Pernah gak kamu terbesit sekali 2 kali aja berpikir bahwa iya ya, dunia ini kalau kita pengen dapetin Mas, itu butuh kepalsuan. Itu bener loh. Semakin palsu kita, kayaknya dunia semakin suka. Zaman sekarang kan gitu. Coba renungkan. Ayo kita renungkan bareng-bareng, iya kan? Zaman sekarang tuh semakin palsu kita, dunia semakin seneng. Bener atau enggak? Renungkan aja. Kalau kamu setuju, tuliskan di komentar, betul Mas, saya setuju 1000%. Biar saya tahu kamu orang yang satu planet nih dengan saya. Nah itu dia, satu planet. Diri kamu dengan mereka itu gak satu planet. Paham gak sih? Loh Mas, kita kan hidup di dunia sama planetnya. Bukan planet bumi secara harafiah. Maksud saya, kamu dan mereka itu frekuensinya beda. Itu loh. Diri kamu tuh gak perlu jadi mereka, dan mereka gak perlu jadi kamu. Jadi, kamu tuh gak perlu jadi palsu. Nah cuman pertanyaannya gini, Mas, kalau saya gak jadi palsu, berarti saya gak bisa dapat dunia dong Mas. Sementara saya pengen dapat dunia nih. Saya tanya balik sama kamu, emang dunia tuh pengen kamu bawa kemana? Emang dunia bisa kamu bawa mati? Emang dunia bisa bikin kamu bahagia? Kata siapa? Kalau emang bener dunia bisa bikin orang bahagia seperti yang mereka pikir, kenapa orang-orang yang justru melakukan hal-hal yang aneh, mengakhiri hidup dan sebagainya adalah orang yang mendapatkan dunia banget?
Orang-orang yang mengakhiri hidup tuh tidak selamanya orang-orang yang gak punya apa-apa loh. Bahkan kalau kamu lihat di internet, kamu lihat deh, bikin survei aja. Berapa banyak orang yang mengakhiri hidup karena dia tidak punya apa-apa, dan berapa banyak orang yang mengakhiri hidup di saat dia sebenarnya punya dunia. Atau mungkin gak usah sampai mengakhiri hidup deh. Berapa banyak orang yang depresi, stres, mabok-mabokan, mohon maaf, di saat dia punya dunia sebenarnya. Kalau memang dunia bikin dia happy, kenapa dia mabok-mabokan? Kenapa dia malah mencari pelarian yang bikin dia jadi tambah gak happy? Kenapa? Kan bikin happy harusnya dunia. Kok dia gitu stres? Karena dunia itu tipuan, teman-teman. Ulangi bersama saya, dunia yang aku kejar ternyata penipu ulung. Ulangi bersama saya, dunia yang saya kejar ternyata adalah penipu ulung, titik. Kamu gak akan pernah bisa ketemu garis finish, teman-teman, kalau yang kamu kejar itu dunia. Selama kita mengejar dunia, diri kamu akan capek. Gak akan ketemu tuh jalan finishnya di mana, gak akan tahu di mana jalan kamu pulang. Jujur deh, pernah gak kamu belakangan ini merasa seperti orang yang tersesat? Gak tahu jalan pulang, bingung mau kemana, kehilangan arah. Pernah gak kamu kayak gitu? Jujur aja. Kalau saya dulu, zaman-zaman kegelapan saya, pernah, dan rasanya tuh gak enak ya. Kenapa saya bisa begitu? Karena dulu saya termakan omongan orang bahwa kita harus mengejar dunia. Dengan mengejar dunia kita harus jadi palsu. Orang-orang yang masang foto-foto spesial di sosmed, mereka itu capek loh, teman-teman. Coba kamu lihat deh di sosial media kamu. Orang yang paling sering ngupdate foto dan video keren, paling sering loh ya, bukan sekali-sekali, mereka tuh capek. Kenapa? Karena mereka harus tampil sempurna dengan melakukan edit berulang kali, nge-take berulang kali untuk mendapatkan apa? Sanjungan bahwa hidupnya terkesan bahagia dan sempurna. Tapi pikirin deh, bukankah itu palsu? Ups. Udah, sekarang kita gak usah nunjuk orang, kita lihat diri kita sendiri. Lihat foto yang kamu sharing di sosmed. Bener gak tebakan saya? Foto apapun yang kamu sharing di sosmed, pasti kamu edit dulu berulang kali atau kamu take berulang kali sebelum kamu upload. Betul apa tidak? Kenapa? Karena kamu pengen yang tampil yang sempurna. Bukan yang asli, mas. Kalau asli kenapa aku gak mau? Aku takut tertolak oleh dunia. Waduh, ini daging banget lagi mas videonya. Aduh, ampun mas. Loh iya, bener kan? Halo, bener? Kenapa kita selalu mengupdate foto berulang kali, ngetik berkali-kali untuk sebuah konten di sosmed kita? Jujur, karena kita takut kalau jadi orang apa adanya, takut tertolak dunia. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita lebih takut sama dunia daripada yang menciptakan dunia? Aneh tuh. Itu aneh loh kita nih. Halo? Sekali lagi kita gak usah nunjuk siapapun orang yang kayak gini sifatnya, gak usah. Kita lihat ke dalam diri. Pagar kehidupan itu bukan untuk menghakimi orang. Pagar kehidupan itu untuk melihat dan membenarkan diri sendiri ya. Lihat ke dalam diri kita yuk. Kenapa sih diri kita selama ini lebih takut kepada dunia daripada takut kepada Tuhan yang menciptakan dunia? Saya diajarin sama orang-orang yang spiritualnya bagus tuh sederhana. Kemarin saya habis dari masjid ketemu orang, teman-teman. Alhamdulillah saya ngobrol sama orang yang alhamdulillah banget nih keimanannya bagus ya. Tahu gak beliau ngomong apa? Dunia itu seperti bayangan mas, kata beliau. Kalau kita ngejar dunia, kita seperti ngejar bayangan, gak akan pernah dapet. Karena yang kita kejar bayangan, bukan bendanya atau bukan orangnya. Tapi begitu kita gak ngejar bayangan, gak ngejar dunia, dunia itu akan mengejar kita bersama teman-temannya. Bahasa gampangnya gini, seperti ajaran agama saya nih dalam Islam. Jangan kamu mengejar dunia. Yang kamu kejar adalah ridho Allah, ridho dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Itu yang benar. Berarti kalau yang kita kejar ridho dari yang maha kuasa, gimana caranya mas? Bukan jadi orang palsu, tapi jadi orang real.
Jadi orang yang asli berbuat baik tulus dari hati. Orang yang asli memuji diri sendiri karena kita mencintai diri sendiri. Orang yang asli beribadah karena Tuhan, bukan karena ingin dipuji. Orang yang asli menolong orang tua, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin harta warisan, tapi karena kamu sayang orang tua kamu. Kayak orang yang asli. Orang yang asli bekerja jujur, baik, disiplin demi perusahaan, bukan karena pengen naik gaji, karena kamu orang yang tahu bahwa setiap tindak tandukmu diawasi Yang Maha Kuasa. Kamu ingin mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, kamu bekerja jujur, bekerja baik, jadi orang mengasihi sesama, mengampuni sesama. Itu yang real, itu yang asli, itu yang namanya mengejar ridho Tuhan, bukan mengejar dunia. Jelas gak? Paham gak nih? Nah, itulah yang bikin saya ketampar. Dan itulah yang akhirnya mengubah cara pikir saya sampai akhirnya alhamdulillah hidup saya saat ini jauh lebih tenang. Karena apa? Saya tidak mengejar dunia. Yang saya kejar adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan dengan saya mengejar ridho dari Yang Maha Kuasa, satu, saya tidak menjadi palsu. Karena saya tidak palsu, saya enak hidupnya, tenang, damai. Saya nggak peduli orang mau komentar apa tentang foto real saya, tampilan real saya, betul? Betul nggak? Ya nggak? Yang kedua, saya akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena Yang Maha Kuasa lebih tahu yang terbaik buat kita lagi. Kan Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Betul nggak? Pasti lebih tahu yang terbaik apa. Udah pasrah aja. Selesai, yang penting kita minta rahmat dan ridho dari Yang Maha Kuasa dengan berbuat kebaikan secara nyata, secara real, bukan palsu. Setuju? Kalau setuju katakan di komentar setuju banget Mas, terima kasih. Ya, kalau kamu setuju dengan ini semua, klik jempol ke atasnya dong. Ya, coba klik jempol ke atas dulu sebentar. Nah, terima kasih ya jempol ke atasnya, berkah buat kita semua, terutama buat kamu nih, yang memberikan jempol ke atas video ini. Terima kasih. Nah, sekarang pilihan di tangan kamu teman-teman. Saya bukan menjadi hakim, tapi saya adalah sahabat. Kalau kamu pengen jadi orang yang mempraktekkan video ini, sederhana. Coba kamu berani nggak menampilkan diri kamu apa adanya di sosial media dulu dah. Setiap kali kamu foto nggak usah diedit, nggak usah di-take ulang, pasang. Mau orang komentar apapun, bodoh amat. Berani nggak? Kalau kamu berani melakukan itu, berarti kamu lulus. Tapi kalau masih ya udah, selamat jadi orang yang capek karena harus mengejar dunia dan takut kehilangan dunia. Seburuk-buruknya sifat kita adalah takut kehilangan dunia. Lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan rahmat dari Tuhan. Kita lupa bahwa dunia ini diciptakan. Ya, ingat baik-baik pesan video ini, kamu itu spesial. 100 kali lebih spesial dibandingkan yang orang lain pernah katakan. Buktikan itu dengan menjadi kamu yang real, bukan menjadi kamu yang palsu. Pikirin deh, bukankah apa yang saya katakan dari tadi ini benar semua dan kamu sebenarnya setuju? Praktekkan ya, ini emas banget. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.